Selamat pagi teman-teman, mari kita sambung ya dalam video berikutnya masih mengenai personal productivity ya, maksimum personal productivity. Jadi tadi dalam video sebelumnya kita belajar mengenai metrik Eisenhower dan juga bagaimana cara mengklaster pekerjaan kita, mengklaster. Dan juga tolong punya 3 pekerjaan penting tiap harinya. Desain, identifikasi 3 pekerjaan paling penting tiap harinya. 3 saja maksimal, atau 3 klaster, 3 kategori. Jangan punya lebih dari 3 kategori. Terlalu banyak nanti Anda terjebak penyakit multitasking. Maksimal Anda punya 3 klaster atau kategori pekerjaan penting. Ya. Nah di video sekarang kita belajar nih di slide 24 saya cerita bahwa cara lain untuk membuat lebih produktif itu lakukan otomasi dan delegasi. Ya, otomasi itu tadi contohnya ya, auto debit itu menurut saya sangat bagus ya. Kalau Anda punya investasi, tolong lakukan auto debit. Jadi Anda tidak ribet tiap bulannya, otomatis. Bahkan sekarang mobile banking, saya punya mobile banking Bank Permata. Bank Permata mobile banking itu bagus teman-teman, karena saya bisa bikin auto debit sendiri. Jadi misalnya saya bayar tagihan IndiHome tiap bulan. Dulunya saya manual ya, saya manual transfer melalui mobile banking. Tapi menurut saya itu pun masih annoying ya. Saya tiap bulan harus mengingat-ingat, kadang-kadang telat. Nah ternyata di Bank Permata mobile banking itu ada fitur yang saya bisa membayar IndiHome tiap bulan secara otomatis. Ada fiturnya, itu kan sangat bagus ya. Jadi saya sekarang tiap bulan nggak perlu lagi mikir. Dan setelah tahu itu saya bayar ini itu yang tiap bulan rutin, itu selalu semua saya bikin dalam fitur automatic transfer itu. Jadi saya set tanggal sekian, otomatis setiap bulan saya transfer ke A, ke B, ke C. Itu sangat membantu produktivitas Anda teman-teman. Atau kalau di kantor ya pasti punya aplikasi ya, aplikasi SAP, Oracle, itu kan otomasi ya, Anda bikin laporannya tidak lagi manual, itu penting. Ya. Atau delegasi, ini menurut saya di Indonesia ini sekarang ada banyak freelancer ya. Kalau Anda tertarik menggunakan jasa freelancer itu, ada satu web yang namanya fastwork.co.id. Ya, fastwork.co.id. Nah, Anda mau nyari freelancer apa saja ada itu. Orang yang bisa ngerjain analisis Excel, bikin laporan, entry data, nulis artikel, terjemahan. Jadi kalau kantor Anda punya pekerjaan yang menumpuk, yang berkaitan dengan data-data entry atau clerical, Anda cari freelancer saja. Murah itu biayanya. Dan project basis, jadi kalau nggak lagi butuh ya tidak perlu lagi di-hire. Saya sangat sering menggunakan freelancer, Mas. Ini saya editing video, saya pakai freelancer. Nulis artikel di blog, saya pakai freelancer. Bikin banner yang menarik itu saya bikin landing page, saya pakai freelancer. Bahkan jasa landing page saya, kalau Anda lihat landing page saya itu kan bagus ya di website saya, itu saya pakai freelancer. Ya, nulis artikel, jasa landing page, bikin banner, editing video, ya, fotografi produk. Ya, saya kadang-kadang bikin foto produk buku saya, itu saya pakai freelancer semua. Kemudian analisis data itu saya pakai freelancer semua dan so far hasilnya memuaskan ya. Memuaskan. Dan bayarannya worth it lah ya gitu ya. Jadi kantor-kantor kalau Anda kesulitan mencari orang yang ngerjain pekerjaan tertentu, Anda cari aja di browsing freelancer gitu. Atau misalnya banyak kantor yang tidak punya media sosial yang bagus ya. Banyak kantor menurut saya di Indonesia itu akun media sosialnya jelek. Nah kenapa mereka nggak hire freelancer saja untuk ngurusin konten media sosialnya? Tidak perlu hire karyawan tetap. Itu kan murah meriah teman-teman. Mungkin sebulan biayanya cuma 500.000 gitu ya. Itu kan sangat murah daripada gaji karyawan 5 juta per bulan. Padahal kerjaannya sama. Bahkan freelancer mungkin hasilnya lebih bagus. Misalnya saya jasa nulis artikel blog, itu satu artikel saya bayar cuma 25.000. Sekitar 800 kata ya, sekitar 3 halaman saya bayar cuma 25.000. Dan artikelnya bagus. Original gitu ya. Jadi saya surprise juga. Nah di slide berikutnya supaya Anda lebih produktif mengelola aktivitas ya tentu bisa dengan cara meningkatkan skills dan kapabilitas diri ya. Di slide 25 ya. Banyak orang tidak produktif karena tidak capable teman-teman ya. Misalnya orang mau nulis buku tapi dia tidak pandai menulis ya pasti mungkin 2 tahun saja nggak selesai nulis bukunya ya. Kalau saya kan cuma 6 bulan selesai.
beberapa buku. Atau Anda bikin materi presentasi pakai PowerPoint. Kalau orangnya gaptek ya dia mungkin butuh waktu sampai seminggu ya. Bikin materi pelatihan presentasi pakai PowerPoint. Tapi kalau orangnya jago ya mungkin 3 jam selesai. Jadi bagaimanapun kapabilitas diri Anda itu sangat menentukan produktivitas Anda, teman-teman. Kalau Anda Excel-nya nggak jago ya mungkin Anda butuh waktu panjang untuk menyelesaikan sebuah analisis laporan Excel gitu. Nah, cara meningkatkan skill itu ada di slide berikutnya nih, di slide 26. Itu 3 cara untuk skill improvement. Itu yang pertama, tentukan jenis skill yang mau dikuasai. Step keduanya, petakan komponen kunci skill yang mau dikuasai. Ya, petakan komponennya, apa saja aktivitas yang harus Anda lakukan untuk agar skill Anda meningkat. Dan yang terakhir ya, jalani proses skill improvement. Belajar, praktek, belajar, praktek. Uraian lebih detail mengenai 3 langkah ini ada dalam kursus topik yang lain ya, di topik Goal Achievement Strategy ya. Di dalam kursus ini ada satu judul namanya Goal Achievement Strategy. Itu saya membahas dengan detail langkah-langkah skill improvement ini. Anda bisa lihat di topik Goal Achievement Strategy. Ya. Nah, kita bergerak ke slide 27 nih ya. Di slide 27 ini kita bicara mengenai pilar yang ketiga, yakni time management, strategi mengelola waktu. Ya. Tadi kita sudah bicara mengenai strategi mengelola fokus. Ya. Kemudian setelah itu kita belajar mengelola aktivitas, ya, task management. Nah, di dalam video kali ini, dalam slide kali ini, kita akan bicara mengenai time management, ya, atau strategi mengelola waktu. Nah, mengelola waktu ini ada beberapa prinsip yang harus Anda ingat, teman-teman, ya, dan kemudian kalau bisa Anda kerjakan. Prinsip yang pertama ini, teman-teman, ya, di slide 28 saya bilang lakukan tugas penting dan kritikal di pagi hari. Ini menarik ini, teman-teman, ya. Jadi ada sebuah penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa manusia itu berada pada puncak kinerja ketika pagi, teman-teman. Dan sebaliknya setelah makan siang, otaknya akan tulali dan kinerjanya akan menurun. Dalam penelitian itu terbukti misalnya, dokter itu seringkali ketika operasi melakukan malpraktek ketika sore hari, ya, dibanding kalau dia operasinya pagi hari. Kemudian para hakim itu seringkali bikin keputusan yang ngacau, yang salah kalau sidangnya dilakukan setelah makan siang, dibanding pagi hari. Ya. Dan banyak CEO yang melakukan blunder kesalahan pengambilan keputusan, kalau rap meetingnya itu habis makan siang. Ya. Jadi penelitian mengatakan bahwa kinerja puncak kita itu sebenarnya di pagi hari antara jam 8 sampai jam 12. Makanya kerjakan hal-hal penting di pagi hari itu ketika kinerja Anda masih puncak. Jangan sebaliknya, Anda mengerjakan tugas-tugas yang tidak penting justru di pagi hari itu salah kaprah. Misalnya tugas yang tidak penting itu ngecek email, atau kemudian hal-hal yang remeh-temeh lah ya. Atau meeting yang tidak penting ya. Kalau meeting strategi mungkin penting ya pagi hari ya. Anda bahas strategi dengan CEO, dengan direksi, mengambil keputusan itu pagi hari sebaiknya. Tapi kalau meetingnya mungkin tidak begitu penting gitu ya, hanya sosialisasi, hanya ceramah, ya mungkin lebih baik siang hari. Jangan meeting yang tidak penting justru dilakukan di pagi hari, itu salah sasaran. Ya ini saya bilang ya di slide 29 nih ya. Dalam managing your time ada konsep menarik tentang biological prime time. Apa artinya biological prime time? Itu artinya waktu-waktu saat di mana Anda merasa mood kinerja Anda berada pada puncaknya, prime time. Studi menunjukkan kebanyakan manusia berada pada puncak kinerja saat pagi hari antara jam 9 sampai jam 12. Jam 11 lah. Mungkin kalau di stretch antara jam 8 sampai jam 12. Itu pagi hari. Itulah kenapa saya selalu melakukan proses menulis buku, menulis produk baru, bikin laporan dengan klien itu di pagi hari, teman-teman. Karena saat itulah saya merasa kinerja otak saya optimal, prime time. Saya pernah coba nulis buku setelah makan siang, nggak bisa, Mas. Stuck, otak saya mandul. Kenapa? Karena nulis buku itu kan butuh deep thinking, Mas ya, butuh pikiran yang mendalam ya, nggak sembarangan. Sama, saya nulis laporan klien ya, laporan konsultasi itu kan butuh analisis mendalam juga. Saya lakukan di siang hari itu juga gagal. Tidak optimal lah, selesai tapi hasilnya kurang bagus. Saya selalu merasa fresh itu pagi hari jam 8 sampai jam 12 dan ketika di pagi hari itu saya sangat
capable menulis buku, mengerjakan tugas-tugas dengan klien, meeting penting dengan klien, sesi konsultasi dengan klien, atau menulis laporan konsultasi manajemen dengan klien. Itu kan bikin laporan konsultasi butuh pemikiran yang mendalam. Sebaliknya saya mengerjakan tugas-tugas yang tidak begitu penting di siang hari. Misalnya tadi ngecek email, itu hampir selalu saya kerjakan setelah makan siang, teman-teman. Saya baru ngecek email. Karena email itu bagi saya tidak begitu prioritas. Ya. Kemudian bikin laporan pajak gitu ya, konsultasi dengan klien saya, maksudnya dengan freelancer saya tadi. Itu annoying, itu saya lakukan di siang hari. Atau bahkan ngecek penjualan, ngecek email marketing, itu penting, tapi tidak membutuhkan deep thinking. Ya, deep thinking itu analisis ya, membutuhkan kekuatan otak, itu saya lakukan di pagi hari. Tapi kalau kerjaan-kerjaan yang hanya butuh ngecek, melihat, membaca, itu saya lakukan di siang hari. Jadi ini ya, di halaman 30 saya bilang ya, maka kerjakan tugas-tugas yang kompleks dan membutuhkan daya pikir yang tinggi saat Anda berada pada biological prime time. Jangan gunakan biological prime time Anda untuk kerjakan tugas-tugas yang kurang penting dan tidak butuh banyak pikiran. Ya. Jadi gitu ya Mas ya. Ini saya bilang lagi di halaman berikutnya, di halaman 31, slide 31. Kesalahan sebelah orang adalah mereka justru melakukan tugas yang tidak penting dan tidak butuh mikir justru pada saat biological prime time. Misalnya menghadiri meeting yang useless, ya, yang tidak penting di saat pagi hari, saat sebagian orang berada pada biological prime time. Energi mereka yang masih peak, ya, puncak, jadi terbuang percuma dalam meeting yang tidak produktif. Ya, itu Mas, teman-teman ya. Jadi hindari kerjaan-kerjaan yang clerical, yang tidak butuh mikir itu di pagi hari. Kerjaan-kerjaan yang butuh mikir Anda kerjakan di pagi hari. Yang butuh kognisi loh Mas ya. Makanya saya bilang di halaman slide 32 ini, sebaliknya saat mereka mengerjakan tugas yang kritikal dan butuh pemikiran kreatif justru dilakukan saat mereka tak lagi berada pada biological prime time. Atau saat energi mereka sudah berada pada titik kelelahan, misal pas siang hari, maka hasilnya akan kurang optimal. Ya ini kebalik ya, justru Anda ketika siang hari mengerjakan tugas-tugas yang butuh mikir. Kayak tadi saya contohnya, saya pernah coba ketika siang hari habis makan siang saya nulis buku. Itu nggak optimal Mas. Atau setelah siang hari saya bikin laporan presentasi ke klien, laporan konsultasi. Itu nggak optimal, hasilnya kurang maknyus, kurang cetar membahana. Ya. Jadi itulah ya teman-teman ya, tolong pikirkan pekerjaan-pekerjaan Anda yang sangat penting, yang butuh pemikiran mendalam, butuh deep thinking. Nah Anda kerjakan di pagi hari, kemudian digeser pekerjaan-pekerjaan yang nggak butuh mikir di siang hari. Jangan kebalik. Makanya di halaman 33 saya bilang ini, so remember ya, renungkan kapan waktu biological prime time Anda. Lalu kerjakan tugas-tugas yang kritikal dan menguras energi pikiran, daya kognisi persis pada waktu tersebut. Agar hasil kerja Anda cetar membahana. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu konsep penting menurut saya ya. Itu prinsip utama yang saya praktekkan juga ya. Saya menjadi sangat super produktif karena saya mengerjakan pekerjaan yang butuh deep thinking, pemikiran mendalam di pagi hari. Dan tadi saya mengerjakan tiap harinya itu hanya 3 kategori utama pekerjaan. Ya 3 klaster doang. Tidak pernah saya mengerjakan tiap hari itu sampai 5 klaster. Jarang saya melakukan multitasking sampai 10 klaster gitu. Jadi do less and obsess. Dan kerjakan yang penting di pagi hari. Nah di halaman 34 ini juga sangat penting teman-teman ya, prinsip produktivitas yang sangat penting. Jadikan pengerjaan aktivitas kunci sebagai habit. Ini wonderful ini teman-teman ya. Jadi kerjaan-kerjaan yang penting itu dikerjakan tadi saya ceritakan sesuai schedule. Jadi itu kan ritual, jadi habit. Misalnya saya kalau kerja dengan klien itu mengerjakan laporan konsultasinya ya selalu di pagi hari. Dan saya lakukan dari jam 9 sampai jam 12 tiap hari. Jadi habit. Kebetulan misalnya proyeknya 3 bulan. Selama 3 bulan itu saya punya habit untuk mengerjakan tugas dengan klien itu tiap pagi. Jadi habit. Terus sekali lagi ketika saya nulis buku ya, sampai 10 buku.
Itu dulu jarang terjadi karena saya ngerjainnya itu nggak pakai schedule. Saya ngerjainnya sembarangan ya. Kalau mood itu omong kosong, kata penelitinya. Anda harus bikin schedule yang pasti. Kapan Anda akan menulis buku. Begitulah saya bikin schedule. Tiap pagi jam 7 gitu misalnya ya. Sampai jam 9 sebelum saya ketemu dengan klien, saya akan nulis buku. Dan itu saya jadikan habit. Dan pelan-pelan karena saya jadikan habit itu kan dilakukan tiap hari mas ya. Makanya powerful. Jadi hasilnya meledak, eksplosif. Ya. Nah Anda lakukan itu teman-teman ya. Jadi Anda identifikasi pekerjaan penting Anda itu apa, kemudian jadikan pekerjaan itu sebagai habit. Kalau saya misalnya ya, pekerjaan paling penting ya konsultasi dengan klien misalnya. Ya itu kan jadi ritual. Kalau tidak ada klien, saya bikin produk baru. Kayak gini misalnya ini rekaman video. Ya saya jadikan habit ini. Selama 1 bulan full saya jadikan habit. Tiap pagi saya rekaman video. Ya. Jadi di halaman 35 penting nih. Hindari kutukan deadline. Fokus pada habit dan sistem kerja. Ini penting ini teman-teman. Ya, jadi orang banyak terjebak kutukan deadline. Maksudnya apa? Jadi gitu kan, misalnya Anda dapat tugas dari atasan, suruh ngerjain tugas. Deadline-nya misalnya 2 minggu lagi. Anda kemudian hanya mikir deadline-nya, masih 2 minggu lagi. Masih lama. Kemudian Anda baru bergerak ketika injury time. Itu sangat sering terjadi, teman-teman. Ya. Baru ketika 2 hari sudah mau selesai, Anda baru bikin. Itu Anda terjebak kutukan deadline. Saya dulu juga seperti itu ya, ketika mau nulis buku ya. Deadline saya 31 Desember. Masih lama lah ketika bulan Januari, masih 12 bulan lagi. Ketika tengah tahun, masih 6 bulan lagi. Ketika sudah Desember, saya baru sadar, saya belum nulis 1 buku, sekalipun ya. Mungkin baru beberapa lembar. Kesalahan saya adalah saya terjebak kutukan deadline. Nah, kata penelitinya, lupakan deadline. Forget about deadline. Begitu Anda punya tugas, apapun tugasmu, nulis buku atau nulis laporan atau bikin project A atau bikin project B, Anda langsung breakdown. Anda breakdown menjadi aktivitas kunci dan tolong aktivitas kuncinya itu Anda kerjakan sejak hari pertama secara rutin. Itu namanya sistem, Mas. Jadi ketika saya breakdown penulisan buku itu dengan target bahwa saya tiap pagi dari jam 8 sampai jam 9 misalnya, saya cukup bisa menulis 1 halaman, itu sistem. Tapi begitu itu saya kerjakan tiap hari, itu kan akumulatif. Tanpa saya melihat deadline, ketika Desember, sudah tercipta banyak buku. Sama, Anda tugas apapun yang Anda dapatkan dari atasan atau yang Anda kerjakan. Lupakan deadline, yang penting kerjakan saja, di breakdown, kemudian kerjakan tiap hari, nanti selesai dengan sendirinya. Sama seperti ini teman-teman. Ini kan proyek raksasa juga ini ya, saya bikin kursus online ini ya. Ada 10 judul, kemudian saya ngasih bonusnya juga gila-gilaan, ada summary. Saya bikin summary-nya 50 buku kan, di bonus kursus ini ya. Saya bikin audiobook-nya 50 audio summary. Saya ngasih bonus 5 e-book. Itu kalau saya pakai deadline tidak akan selesai-selesai mas. Misalnya saya mau bikin produk baru, deadline-nya pokoknya misalnya Agustus selesai. Kemudian setelah itu sayanya cuma bengong gitu ya, belum ada mood. Jadi saya tidak pernah action. Ketika Agustus, belum bergerak sama sekali. Itu kesalahan banyak orang. Nah, saya menghindari itu. Saya dulu ketika mau bikin produk ini, ya saya breakdown. Kalau saya mengerjakan, nulis e-book dulu. Kemudian setelah e-booknya selesai, saya nulis summary 50 buku, bayangkan ya. 50 buku saya summary-kan gitu ya. Saya bikin audiobooknya, kemudian saya bikin video ini. Saya breakdown, kemudian saya cukup bikin habit sederhana bahwa saya akan mengerjakannya tiap pagi dari jam 9 misalnya, ada dari jam 8 sampai jam 12. Dengan asumsi tidak ada klien gitu ya. Ketika pandemi kebetulan kliennya tidak banyak. Ya, jadi saya justru blessing. Ketika pandemi waktunya longgar sehingga saya bisa mengerjakan produk baru ini dengan sangat leluasa. Dan itu saya jadikan habit. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 12 saya harus mengembangkan produk baru, mengerjakan produk baru saya. Saya nulis buku, saya bikin summary audiobook, saya bikin summary buku-buku, saya bikin video. Ya. Saya nggak lihat deadline. Saya hanya punya habit, punya sistem kerja, pokoknya tiap pagi sampai jam 12 saya harus mengerjakan proyek ini. Saya kerjakan tiap hari itu, Mas. Dan selesai gitu ya.
Ini video ini hampir selesai nih, Mas. Jadi kadang-kadang saya amazing juga ya, saya amazed gitu ya. Saya terkesima sendiri ya dengan hasil kerja saya. Karena saya tekun melakukan habit tadi ya. Begitu saya mengerjakan hal habit tadi dengan konsisten, itu apapun bisa saya taklukkan. Ya. Gitu, Mas. Nah, Anda lakukan yang sama, Mas. Jadi Anda juga lakukan yang sama, Anda bikin schedule, bikin habit, bikin sistem, bahasa kerennya sistem kerja, tapi bahasa sederhananya habit. Anda punya pola kerja, Anda tentukan pekerjaan-pekerjaan Anda yang paling penting atau proyek-proyek Anda yang paling penting, Anda breakdown, kemudian Anda tetapkan schedule pelaksanaannya kapan, tiap jam berapa. Kalau tadi saya bilang tiap jam 8 pagi sampai jam 12 misalnya. Atau kalau dulu ketika ada klien ya saya melakukan kompromi ya, saya nulis bukunya dari jam 7 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 12 kerja dengan klien. Tapi dari jam 7 sampai jam 9 saya tetap konsisten nulis buku. Ya, kalau tidak ada klien ya otomatis saya bahkan dari jam 8 sampai jam 12 full. Itu saya lakukan tiap hari. Itu namanya scheduling. Ya, kalau itu dilakukan ya semua kerjaan selesai, Mas. Ya, saya yakin itu. Nah, oke, ini di halaman 36 saya ngasih assignment kedua ya. Lihat ya, action plan kedua. Tolong tentukan aktivitas kunci dalam pekerjaan Anda yang akan Anda jadikan habit. Ya, jadi tolong Anda rumuskan, Anda renungkan bagian terpenting dari pekerjaan Anda apa? Nulis laporan, bikin analisis, atau entry data gitu ya. Atau pengembangan diri, Anda mau melakukan pengembangan diri. Kapan Anda akan melakukannya? Jadi kapan Anda melakukan praktek pengembangan diri. Ya, misalnya ini nonton video ini. Nonton video ini saya yakin kalau Anda tidak tekun ya, Anda nontonnya tidak semuanya. Nah, jadikan habit aja. Pokoknya tiap jam 8 malam saya akan nonton videonya Pak Yudya, satu episode saja, satu video. Sudah, kan cuma 30 menit. Nggak usah dua video, nggak usah 3 video. Tapi Anda lakukan tiap hari. Ini kan ada 60 video. Jadi dalam 60 hari kurang lebih, Anda akan selesai menonton semua video saya. Gitu Mas, Mbak-mbak ya, jadikan habit. Saya juga seperti itu, Mas. Kalau misalnya baca buku, saya itu tiap tahun baca buku sampai 50 buku, Mas. Itu kan sangat produktif ya. Nah, banyak orang nanya, kok bisa Pak Yudi baca buku sampai 50 judul tiap tahun? Karena saya punya habit. Habit saya sederhana, tiap malam saya baca minimal misalnya 30 halaman buku ya. Habis maghrib saya selalu baca buku antara 20 sampai 30 halaman buku. Ya. Jadi ketika itu saya lakukan tiap hari, otomatis saya dalam 1 bulan itu bisa baca sampai 3-4 buku. 4 buku lah ya. Jadi kalau saya, banyak kan orang cerita, Mas Yudi saya punya buku banyak di rak, tapi belum sempat saya baca. Itu banyak banget tuh, teman-teman saya sudah banyak beli buku, tapi belum kebaca semua Pak Yudi ya. Dan yang belum dibaca banyak, tiba-tiba ada buku baru lagi, dia beli lagi. Gimana ya Pak Yudi ya kiatnya? Kiatnya sederhana. Ya Anda jadikan habit, pelaksanaan membaca buku pengembangan diri itu jadikan habit. Makanya saya selalu nggak pernah gentar, saya itu punya banyak buku di rak. Dan sekarang saya pakai Kindle ya. Saya beli bukunya lewat Kindle sekarang. Saya beli banyak buku, tapi saya tidak pernah gentar. Semua buku yang saya beli pasti selalu saya selesaikan. Saya yakin itu. Dan itu yang terjadi. Tiap tahun saya baca 50 buku. Jadi kalau saya beli tiap tahun 50 buku, semua kebaca. Kenapa? Karena saya punya sistem kerja. Apa sistemnya Pak Yudi? Simple. Tiap habis maghrib saya baca minimal 20-30 halaman buku. Nah itu saya praktekkan juga dalam kerja. Ketika pagi saya nulis buku atau bikin rekaman seperti ini. Ketika kerja dengan klien ya saya jadikan ritual. Makanya saya itu kalau sama klien itu tidak pernah terlambat, Mas. Saya kerja sebagai konsultan selama 14 tahun. Tidak pernah satu kali pun saya itu terlambat ngirim laporan. Karena kerja saya sistematis. Dan yang satu lagi, Mas, ini prestasi juga. Meeting dengan klien tidak pernah satu kali pun saya telat, Mas. Selama 14 tahun. Saya meeting ribuan kali dengan klien mungkin. Dan tidak pernah satu kali pun saya telat. Kalau kliennya telat itu sering ya. Apalagi kalau klien saya instansi pemerintah itu telatnya bisa setengah jam. Tapi sayanya tidak pernah telat. Jam 9 saya jam 9 kurang seperempat sudah ada di ruangan meeting. Selama 14 tahun, Mas. Tidak pernah sekalipun saya telat. Itu filosofi Jepang. Saya tiru ya. On time. Dan ketika bikin laporan ke klien saya juga tidak pernah telat.
Jadi itu teman-teman ya, prinsip mengenai sistem kerja. Ya, jadi Anda tolong desain sistem kerja yang bagus, jadikan pelaksanaan pekerjaan utama Anda sebagai habit, dan Anda lakukan dengan konsisten. Kalau Anda bisa menciptakan sistem kerja yang konsisten seperti itu, apapun tantangan kerja Anda itu saya yakin bisa ditaklukkan. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.